Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawanku dalam podcast perdana kami, podcast Pondok Tahfidz Ar-Rasyid. Ya, insya Allah kami akan berbincang-bincang dengan saudara kita, yaitu saudara Rizky, yang dimana beliau ini datang dari tempat yang sangat jauh, dan beliau berusaha jauh-jauh ke sini untuk mengganti dari ilmu negara menjadi ilmu agamaan. Langsung saja kita perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sedikit kita tahu bahwa Rizky ini, beliau dulu adalah seseorang yang sekolah di sekolah umum, betul? Betul. Namun kita masih belum tahu ini kenapa saudara Rizky ini berpindah dari sekolah umum, padahal gimana nilainya? Lumayan kan? Terus gitu kan, agak-agak yang lain pada mencari kuliah, tapi saudara malah kesini, tuh gimana? Ya, jadi saat itu ketika saya kelas 12, ketika teman-teman saya yang lain itu sibuk mencari kampus untuk melanjutkan pendidikan mereka, ketika itu saya berpikir bahwa setelah 12 tahun saya sekolah, ya bisa dibilang saya termasuk siswa yang berada di golongan papan atas di dalam akademik, ya. Tapi saya merasa bahwa saya memang berada di untuk ilmu-ilmu umum bisa dibilang baiklah, tapi untuk ilmu agama sangat kurang sekali. Maka ketika itu saya berpikir gimana caranya setelah lulus ini saya memperbaiki ilmu agama saya. Nah, setelah itu dengan penuh keyakinan yang seperti itu, saya tidak daftar SNMPTN. Pada saat itu saya bisa daftar untuk SNMPTN dan tes-tes yang lainnya. Saya tidak ambil kesempatan itu karena saya punya keyakinan yang satu, bahwa saya ingin memperdalam agama saya. Dan saya saat itu masih berpikir belum tahu akan sekolah di mana, melanjutkan di mana. Tapi yang ada di pikiran saya saat itu, saya ingin memperdalam agama saya gitu kan. Entah datang dari mana kabar, saya dapat dari grup alumni tentang brosur ini, Ar-Rasyid ini, tentang program beasiswa ini. Ya cuma modal yakin aja, modal yakin. Kita coba daftar, kita datang ke sini. Alhamdulillah bisa sampai di sini sampai sekarang gitu. Kalau dulu di sekolah umum kan termasuk yang jajaran ya, gitulah. Terus gimana setelah di sini? Apakah masih di atas juga atau gimana? Ya, karena di dalam hidup itu ya seperti yang saya bilang tadi kan, saya untuk ilmu-ilmu umum bisa dibilang kategori yang baik, tapi untuk ilmu agama saya merasa sangat kurang sekali. Makanya ketika saya datang ke sini, pertama kali saya datang ke sini, tidak serta-merta saya berada langsung di puncak. Saya justru berada di paling bawah, titik paling bawah saya selama saya hidup. Iya. Ketika itu rasa minder, rasa malu sama diri sendiri, malu sama teman-teman, malu sama lingkungan, itu kumpul semua jadi satu di situ. Terus jangan lupa penyakit pondok satu, ingin pulang. Ya, itu ya. apalagi itu. Ingin pulang itu mesti. Pengen pulang pastilah, karena melihat kemampuan kita bagaimana dan membandingkan kemampuan teman-teman kita yang sudah berada di atas. Ditambah lagi, ini baru pertama kali saya masuk ke pondok, jadi rasa pingin pulang itu pasti ada di situ muncul. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada saya untuk tetap bisa berada di sini. Tapi pernah cerita kepada saya bahwa Rizky ini dulu pernah pengen banget pulang gitu kan? Iya. Itu aku masih ingat itu di musola, pengen banget pulang gitu kan, sambil megang Quran, tatain Riz kenapa di sana? Terus aku pengen pulang gitu kan, terus katanya nggak jadi. Itu kenapa nggak jadi? Masih betah sampai sekarang. bahkan beliau ini hafalannya termasuk tinggi dan malahkan saya itu. Saya agak malu, cuman ya itulah kehidupan Ya, gitu. Gimana tuh, kenapa masih bertahan? Kenapa masih bertahan? Iya, Karena ada mimpi yang harus terus dihidupi. Insya Allah masih ada harapan gitu ya. Ya, jadi ketika saya berada di
titik terendah saya ketika saya bosan dan jenuh dengan perjuangan ini. Ketika itu saya merasa bahwa apa sih yang selama ini saya perjuangkan ternyata kok nggak sesuai dengan harapan dan kayak semuanya itu berakhir sia-sia. Tapi ketika itu saya menelpon orang tua saya minta untuk keluar gitu, untuk pindah. Orang tua saya bilang gini, ayah saya ketika itu bilang seperti ini, ayah tidak menyuruh kamu untuk bertahan atau pergi, tapi ayah cuma ingin kamu bertanggung jawab atas pilihan yang telah kamu pilih. Kamu udah memilih untuk berjuang di jalan ini, maka selesaikanlah apa yang kamu pilih. Maka ketika itu semangat saya tumbuh lagi, saya memiliki tekad lagi. Saya ingat orang-orang tua saya ingat apa yang sudah saya lakukan selama ini, apa yang sudah saya perjuangkan, bagaimana jatuh bangunnya saya ketika menghafal. Maka sangat disayangkan ketika perjuangan yang tinggal sebentar lagi ini kita tinggalkan begitu saja dan berakhir dengan sia-sia seperti itu. Jadi bagi saudara yang merasa pengen pulang gitu, sabarlah sedikit, karena perjuangan itu kan gak ada selesainya. Ya, ini saya pernah dapat ini kata-kata bijak gini. Kadang orang-orang yang gagal itu bukan karena mereka benar-benar tidak ditakdirkan untuk hal itu, tapi karena mereka tidak sadar betapa dekatnya dirinya dengan kemenangan itu, dengan kesuksesan itu. Karena mereka tidak sadar, mereka memilih untuk menyerah dan mengakhiri semuanya itu. Padahal tinggal sedikit lagi itu jalannya. Maka saya tanamkan kepada diri saya, sabar sebentar lagi, dan saya bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Terus ini kan target di sini kan tinggal berapa juz ini kan? Masya Allah. Terus kira-kira kita itu di sini 2 tahun itu berarti tinggal 9 bulan atau 7 bulan. Itu target setelah lulus itu gimana itu? Setelah lulus. Ya, biasanya kalau di sekolah umum kan mereka itu banyak yang mengisi ijazah, mengisi ijazah terus menyetorkan ijazahnya ke perusahaan-perusahaan. Nanti kalau ditolak ya bingung, kalau nggak ditolak ya alhamdulillah gitu kan. Terus di sini kan nggak ada jaminan gitu, nggak ada jaminan dari pondok sendiri gitu. Gimana pendapat saudara ini? Kita memang tidak mendapatkan jaminan dari pondok, tapi ketika kita berjuang di jalan Allah, kita bukan mendapat jaminan dari siapapun, tapi kita langsung mendapat jaminan dari Allah Ta'ala. Jadi ketika saya masuk ke sini pun saya cuma modal yakin. Lalu kenapa ketika saya keluar saya tidak bisa yakin bahwa Allah telah menjamin semuanya gitu. Jadi saya tetap dengan keyakinan saya bahwa semuanya akan ada jalannya, semua ada waktunya. Jadi planning saya sebenarnya cita-cita pingin buka usaha gitu ya setelah ini. Jadi Al-Quran ini saya jadikan pedoman untuk kita berusaha berdagang, berbisnis, tapi tetap kita jangan meninggalkan Al-Quran. Itu bisa dikembangkan itu. Jadi siapa yang hafal 1 juz nanti gratis apa gitu. Ya. udah dipikirkan itu insya Allah. Nanti aku yang maju itu. siap. Calling aja ya. Siap. Terus ini bagi saudara-saudara, saya yakin ini ada yang sekolah kuliah itu cuman gara-gara temen, terus cuman gara-gara ngincer ijazah, gara-gara ngincer bahwa ijazah itu seperti jaminan kehidupan, bahwa hidup itu bisa kayak nggak ada tantangan atau gimana gitu. Itu gimana itu? Gimana caranya biar teman-teman itu berani mengambil keputusan tanpa ikut teman yang lain? Rocky Gerung pernah berkata seperti ini, bahwa ijazah itu bukan tanda kita pernah berpikir, tapi ijazah adalah tanda kita pernah sekolah. Jadi untuk apa ijazah kita tumpuk-tumpuk tapi skill kita tidak pernah kita bangun dan rasa sosial kita tidak pernah kita bangun. Lebih baik kita mengejar apa yang kita inginkan daripada cuma sekedar ikut-ikut teman untuk sekedar cuma mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan pekerjaan. Karena ketika kita benar-benar menekuni apa yang kita inginkan, kita betul-betul mencintai apa yang kita lakukan, kemudian kita mengembangkannya terus-menerus, kita peduli sama orang lain, insya Allah akan memberikan jalan. Dan pekerjaan itu bukan kita yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan itu yang mencari kita. Seperti itu. Poin penting itu. Dan untuk saudara-saudara, karena ini potensi perdana kita, maka kita cukupkan dulu di sini. Dan kata-kata dari Rocky Gerung, ijazah itu bukanlah
tanda seseorang pernah berpikir, tetapi ijazah itu adalah tanda bahwa seseorang pernah belajar. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.